Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yusuf Abror, selaku pengampu mata kuliah Studi Keamanan Internasional. Kali ini saya akan coba membahas atau menjelaskan terkait dengan proliferasi atau proliferation. Oke, sebelumnya apa itu proliferation gitu, atau proliferasi? Kalau misalkan kita cari ya kan gitu di Google, itu proliferasi memiliki arti ya kan gitu, memiliki makna penyebaran atau penyebar luasan gitu. Nah, biasanya proliferasi ini itu apa namanya dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa biologi untuk menjelaskan tentang penyebaran-penyebaran sel gitu. Nah, terus apa yang coba HI bahas dengan proliferasi ini gitu? Apa kaitannya dengan HI? Gitu. Nah, dalam hubungan internasional sendiri, eh, proliferation ya kan itu atau proliferasi gitu itu selalu dikaitkan ya kan itu atau seringkali dikaitkan dengan nuklir gitu. Jadi nuklir proliferation atau nuklir proliferasi gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya kan eh banyak yang bakal kira ya kan gitu tentang nuclear proliferation is only about nuclear weapon. But actually there is three things yang dibahas di dalam nuclear proliferation ini gitu. Oke, sebentar. Nah, ini bisa dilihat semuanya, bisa dilihat di dalam whiteboard ini, ya, gitu. Sebenarnya dalam nuclear proliferation, it's not only talking about nuclear weapon, but also about fissionable material and nuclear information. So, for those country, for those nation, for those states which are not recognized by NPT or nuclear proliferation treaty are not allowed to having a nuclear weapon gitu ya gitu. So what is NPT gitu, apa itu NPT atau nuclear proliferation treaty atau trakta ya kalau bahasa Indonesianya gitu. um, NPT adalah sebuah trakta yang ditandatangani pada tahun 1000 sebentar yang ditandatangani pada tahun 1968 and it came into force in 1970 ya gitu. Nah, tadi kan aku bilang kan for those country, for those nation or for those states who which are not recognized by NPT are not allowed to having a nuclear weapon gitu. Nah, berarti ya kan gitu. Sebelum adanya trakta ini, itu kan sudah ada negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir gitu. Nah, negara apa saja ya kan gitu. Nah, sebelum adanya NPT ini, itu ada 5 negara yang sudah direcognize ya kan gitu sebagai negara apa namanya nuclear power states atau NPS gitu ya, itu oleh dunia, yakni yang pertama ada US ya, yang kedua ada UK, kemudian ada Rusia ya kan, terus ada Prancis dan juga Cina gitu. Nah, simpelnya gini teman-teman. Alhamdulillah. Jadi eh, selain dari kelima negara ini, ya kan, jika negara lain, contohnya deh, misalkan Indonesia gitu kan, itu mempunyai ketiga hal ini, ya kan, mempunyai informasi tentang nuklir, ya kan, dan juga material-material untuk pembuatan nuklir, gitu, yang pada akhirnya berusaha, ya kan, menciptakan atau mengembangkan nuklir, ya kan, itu disebut dengan nuclear proliferation, gitu. Nah, kalau misalkan ada negara ya kan yang tidak memiliki ketiga ini, maka disebut dengan non proliferation gitu. Kita tahu non proliferasi gitu. Dan juga untuk kelima negara yang tadi sudah disebut, kayak misalkan
US, UK, terus Prancis, Rusia dan juga Cina itu dilarang ya kan itu untuk menyebarluaskan ya kan any information about the nuclear. Itu kayak misalkan cara pembuatannya atau mungkin ya pokoknya segala sesuatu informasi ya kan yang terkait dengan nuklir itu dilarang disebarluaskan gitu. Nah, jadi sorry maaf. Ini 1960 ini NPT ya. NPT gitu. NPT. Tadi sampai mana? Oh ya. eh jadi simpelnya ya kan NPT ini ya kan dibuat gitu untuk menghentikan penyebaran nuklir gitu ya. Untuk menghentikan penyebaran nuklir karena jika apabila kita lihat kepada sejarahnya gitu kan gitu atau jangan jangan sejarah dulu deh gitu alasan gitu kenapa NPT dibuat tadi kan untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir gitu karena ancaman dari nuklir itu ya kan bisa menyebabkan kehancuran yang sangat besar gitu kalau kita lihat ke sejarahnya ya kan gitu sebagai negara yang pertama kali dapat mengembangkan senjata nuklir ya kan itu Amerika Serikat ya Amerika Serikat sebagai negara pertama yang dapat menciptakan atau mengembangkan senjata nuklir gitu. Pada saat itu Amerika Serikat masih dipresideni oleh Franklin D. Roosevelt. Oke. Nah, Franklin D. Roosevelt ini merasakan kejamnya ya kan gitu, kekejaman Hitler pada saat itu sehingga ya kan membuat dirinya merasa untuk apa ya, ada keinginan menciptakan sebuah senjata yang dapat ditakuti oleh banyak negara gitu, sehingga negara-negara lain tidak atau takut untuk menyerang Amerika gitu. Nah, maka pada tahun 1939 ya kan, itu eh, Roosevelt ini ya kan itu menciptakan Project Manhattan. Project Manhattan atau Manhattan Project ya, Manhattan Project, Manhattan Project. Nah, Manhattan Project ini sendiri ya kan, itu merupakan sebuah project yang mana mengembangkan senjata kimia, kayak gitu. Senjata kimia berupa nuklir ya kan sebagai pemusnah massal gitu, yang kemudian berhasil rampung pada tahun 1000. Oh sorry maaf, ya maksud saya berhasil rampung pada tahun 1945 di bulan Juli tanggal 16 Juli Juli atau Juni ya Juli kalau nggak salah ya benar Juli gitu. Nah kemudian benar saja setelah rampungnya kan Project Manhattan ini setelah terciptanya sebuah senjata pemusnah massal ya kan berupa nuklir gitu banyak negara yang akhirnya tidak berani untuk menyerang Rusia gitu ya kan kecuali satu negara yakni Jepang gitu. Nah, yang kemudian akhirnya dipakailah senjata itu ke Jepang pada bulan Agustus tahun 1945 ya kan di kota Nagasaki dan juga Hiroshima. Dan dengan itu juga ya kan gitu dan dengan peristiwa itu juga yang akhirnya me, apa namanya menjadi ini loh menjadi awal penyebaran senjata nuklir gitu. Karena setelah dunia melihat ya kan gitu kehancuran yang diciptakan oleh senjata nuklir gitu. Banyak akhirnya negara-negara yang berusaha untuk menciptakan dan juga mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri gitu. Nah, kemudian setelah apa namanya Amerika Serikat sebagai negara pertama yang memiliki nuklir ya kan, negara yang paling cepat merespon ya kan untuk juga ya kan menciptakan senjata nuklir gitu agar negaranya memiliki apa marwah atau marwah bukan marwah apa namanya pokoknya
bisa ya kan gitu membuat negara lain takut untuk menyerangnya itu adalah Uni Soviet ya kan. Soviet Union. Soviet Union. Nah, eh Uni Soviet sendiri ya kan gitu atau sekarang sudah berubah menjadi Rusia. Rusia itu berhasil menciptakan senjata nuklir mereka itu pada tahun 1949 gitu. 4 tahun setelah eh, apa namanya rampungnya senjata nuklir pertama di Amerika Serikat, yang kemudian dilanjutkan juga oleh UK pada tahun 1962, kemudian dilanjutkan juga oleh France pada tahun 1968. 1900 sorry 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 maaf, ini 1952, ini 1960, dan yang terakhir China pada tahun 1964 ya. 1939 terus 49 52 60 64 ya benar gitu. Nah, selain kelima negara ini, US ya kan, terus Soviet Union, UK, France, and China itu tidak diperizinkan atau tidak diperbolehkan untuk menciptakan dan mengembangkan senjata nuklir gitu, yang dengan adanya NPT ini ya kan gitu. Nuclear Proliferation Treaty gitu. Jadi bisa dibilang NPT ini ya kan di apa namanya ditandatangani juga gitu karena melihat ini kalau misalkan kita nggak membuat sebuah apa namanya perjanjian gitu atau mungkin sebuah eh, kesepakatan gitu kan gitu tentang terkait dengan nuklir ini ya kan gitu tentang apa namanya pemberhentian pembuatan senjata nuklir ini ya kan maka semua negara akan memiliki senjata nuklirnya masing-masing gitu dan itu bisa menjadi kehancuran dunia gitu ya gitu maka dibuatlah NPT ini gitu dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir walaupun pada akhirnya ya kan gitu ada 4 negara lain ya kan yang diyakini itu memiliki senjata nuklir gitu bahkan tidak hanya diyakini tapi sudah dapat dipastikan memiliki senjata nuklir gitu kayak misalnya ada hmm, yang udah terkenal ya kan itu ada ada North Korea, terus juga ada apa namanya India gitu. Nah, dua negara ini, North Korea sama India itu sudah dapat dipastikan mereka memiliki senjata nuklir ya kan gitu. Dan yang masih diasumsikan memiliki senjata nuklir lainnya ya ini Pakistan dan juga Israel gitu. Nah, jadi itulah penjelasan tentang proliferation atau proliferasi ya gitu dari saya gitu. Intinya proliferasi merupakan sebuah memiliki arti penyebaran yang mana di dalam HI sendiri proliferasi itu membahas tentang penyebaran nuklir gitu. Nah, penyebaran nuklir itu ya kan penyebaran nuklir ini itu membahas tentang 3 hal, yakni pertama adalah senjata nuklir, dan kedua adalah fissionable material, dan juga informasi terkait nuklir itu sendiri gitu. Yang akhirnya ya kan gitu. eh Melihat dari ancaman kerusakan yang dapat dibuat oleh senjata nuklir ya kan gitu dan juga penyebaran senjata nuklir yang sangat pesat gitu bisa kita lihat di sini ya kan gitu ada US ya kan yang dimulai pada tahun 39 dan rampung pada tahun 45 ya kan yang kemudian dilanjutkan dengan
Uni Soviet yang hanya berselang 4 tahun gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan UK ya kan selangnya cuma 3 tahun gitu. Terus juga ada Prancis dan juga Cina gitu kan. Gitu. Ini kalau misalkan eh dunia ya kan dunia merasa kalau misalkan apa namanya penyebaran terkait nuklir ini tidak dihentikan ya kan maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar di dunia gitu ya. Itu dan kelima negara ini juga yang akhirnya diangkat menjadi Security Council ya atau veto ya kan gitu. Tuh. Maka dengan mengingat kerusakan yang dapat dibuat oleh nuklir ya kan dan juga penyebarannya dibuatlah NPT gitu pada tahun 1968 gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.